Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julpa dari jurusan Pendidikan Fisika semester 3. NIM saya 19842030002. Nah, kali ini saya akan menjawab sebuah soal dari MIT, yaitu mata kuliah Media Pembelajaran Fisika. Nah, baik, karena di sini persyaratannya menjawab soal dengan memakai kain atau mata ditutup dengan kain. Nah, di sini saya menggunakan masker untuk menutup mata saya. Seperti ini. Nah, baik, langsung saja saya menjawab soal pertama, yaitu jelaskan pengertian media. Jadi, media adalah suatu alat yang berupa secara fisik yang digunakan seseorang untuk menyampaikan pesannya sehingga sampai kepada penerimanya. Soal yang kedua yaitu jelaskan kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Yaitu 1. Dapat memusatkan perhatian siswa, sifatnya mudah dipindahkan, dapat disimpan dan digunakan berkali-kali. Kekurangan media pembelajaran yaitu 1. Penjadwalan pelajaran dan siaran biasanya menimbulkan masalah. Yang kedua, daya jangkau terbatas. Yang ketiga, listrik pada ruang dan lokasi harus tersedia. Nah, itulah tadi kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Sekarang kita beralih ke nomor 3. Soalnya yaitu jelaskan peran, fungsi, dan karakteristik media pembelajaran. Peran media pembelajaran yaitu 1. Menghubungkan yang nyata dengan yang tidak nyata. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman terhadap suatu objek dan konsep tertentu. Penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat pasif pada anak didik. Fungsi media pembelajaran yaitu 1. Fungsi atensi. Fungsi atensi yaitu mampu mengarahkan perhatian siswa dan berkonsentrasi pada pembelajaran yang berkaitan dengan media tersebut. Yang kedua, fungsi afektif, yaitu mengunggah semangat belajar siswa, dapat menggunakan media khususnya gambar. Yang ketiga, fungsi kognitif, yaitu media yang dapat memudahkan siswa untuk merekam kembali ke otak apa yang telah mereka dapat melalui gambar itu. Nah, itulah tadi fungsi media pembelajaran. Sekarang kita beralih ke karakteristik media pembelajaran. Yang pertama, grafik. Mungkin dapat didefinisikan sebagai penyajian data kerangka. Yang kedua, diagram, yaitu menggunakan beberapa garis-garis dan simbol. Yang terakhir yaitu bagan. Bagan yaitu suatu sedemikian bentuk rupa yang dibuat agar dapat mudah dipahami. Soal keempat yaitu jelaskan konsep mengenai percobaan yang kalian buat pada pertemuan 2 dan 3. Nah, baik, percobaan yang saya lakukan pada minggu lalu pada pertemuan 2 dan 3 yaitu percobaan hukum Boyle. Nah, jumlah oksigen yang sedikit dan menghilang karena proses pembakaran merupakan penyebab lilin yang menyala lambat laun akan redup dan kemudian mati. Oksigen yang hilang tersebut menyebabkan tekanan di dalam gelas lebih kecil dibandingkan luar gelas. Air yang masuk ke dalam gelas seakan-akan terlihat jelas terhisap oleh gelas, disebabkan oleh tekanan dari luar gelas mengalir ke dalam gelas sehingga tekanan di luar lebih besar dibandingkan di dalam tekanan gelas. Nah, itulah
konsep penjelasan dari percobaan hukum Boyle yang pernah saya lakukan pertemuan 2 dan 3. Nah, soal yang kelima yaitu apakah media pembelajaran sekarang sudah maksimal? Jelaskan. Nah, menurut saya media pembelajaran sekarang yaitu sudah maksimal. Karena kenapa? Sudah banyak media yang disediakan. Mulai dari PowerPoint, televisi, radio, laptop, dan lain sebagainya, sampai ke internet. Nah, yang hanya penggunaannya yang belum maksimal, misalkan internet. Kan internet ini harus mempunyai jaringan, sedangkan orang-orang yang tinggal di pedalaman desa itu sulit untuk menggunakan internet. Jadi, kesimpulannya di sini media pembelajaran sudah maksimal, hanya penggunaannya yang belum maksimal. Tidak semua orang bisa menggunakannya. Karena hal demikian seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, itulah tadi jawaban dari 5 soal yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.